Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat. Sepertinya hari ini anak-anak sangat bersemangat sekali ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, jika sudah siap, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Habib? Hadir. Hadir. Bisma? Hadir. Hadir. Putri? Hadir, Bu. Hadir. Salsa? Hadir, Bu. Hadir. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik, sekarang coba cek pakaian kalian, apakah sudah rapi? Baik, jika sudah rapi, sekarang coba kalian duduk di posisi yang nyaman agar kita bisa fokus mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai lingkungan sahabat kita. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin mengecek semangat kalian terlebih dahulu. Kita tepuk semangat bersama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Wah, hebat sekali. Tetap jaga semangat kalian, terutama dalam menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita semua. Nah, coba sekarang Ibu ingin bertanya. Ada yang masih ingatkah pertemuan lalu kita membahas mengenai air? Apa sih manfaat air? Ya, Untuk mandi. betul. Untuk minum. Betul. Manfaat air adalah untuk memenuhi dan membantu kehidupan makhluk hidup seperti mandi, minum, dan sebagainya. Lalu, mengapa air selalu tersedia di bumi? Dari manakah sumber air berasal? Ya, Habib? Dari hujan. Betul. Ya, Bisma? Dari lautan. Betul. Nah, sumber air ini berasal dari sirkulasi air yang terjadi secara terus-menerus. Lalu, apakah kalian tahu bagaimana hujan bisa terjadi? Mendung. Betul, karena mendung, lalu Siklus air. karena siklus air. Betul sekali. Nah, tema yang akan kita pelajari hari ini adalah lingkungan sahabat kita dengan subtema manusia dan lingkungan, dan materi yang akan kita pelajari adalah mengenai siklus air atau proses terjadinya hujan. Anak-anak, ternyata proses terjadinya hujan ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan serta kehidupan manusia. Selain itu, kita juga akan mempelajari cara mengurutkan peristiwa dari teks non-fiksi. Nah, anak-anak, melalui pembelajaran mengenai siklus air ini diharapkan kita sebagai manusia yang selalu membutuhkan air dalam kehidupannya mampu mengetahui dari manakah sumber air itu berasal agar kita dapat memanfaatkan penggunaan air sebaik-baiknya. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita juga akan ada kegiatan diskusi dan percobaan. Penilaian keterampilan akan dilakukan dalam kegiatan berkelompok dan presentasi hasil percobaan. Baik anak-anak, pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Elita. Silahkan Ibu Elita. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sekarang, Ibu akan menampilkan sebuah teks kepada kalian. Teks tersebut berjudul Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Apakah teksnya sudah tampak? Sudah, Ibu. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Termasuk ke dalam jenis apakah teks tersebut? Teks non-fiksi, Iya, betul sekali Risma. Teks non-fiksi. Alhamdulillah, kalian masih ingat mengenai materi teks non-fiksi yang sudah disampaikan minggu lalu. Nah, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait teks non-fiksi, maka hari ini kita akan belajar terkait cara menguraikan urutan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Untuk apa ya kita belajar hal tersebut? Kita mempelajari hal tersebut agar kita dapat lebih mudah untuk memahami hal-hal yang dibicarakan dalam suatu teks non-fiksi. Baiklah, terdapat 3 hal yang harus kalian perhatikan saat ingin menguraikan urutan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang pertama, kalian harus menentukan terlebih dahulu topik apa yang sedang menjadi pembicaraan dalam teks tersebut. Yang kedua, kalian juga harus menentukan latar tempat terjadinya peristiwa tersebut dalam teks. Dan yang ketiga, kalian harus menentukan hal-hal apa yang dapat menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk dapat menguraikan urutan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km ke dalam bentuk tulisan dengan memperhatikan ketiga prinsip yang tadi. Nah, kalau begitu, sekarang kalian silakan untuk membaca teks tersebut secara intensif ya. Apakah kalian sudah siap? Siap, Ibu. Baik, kalau begitu.
Baiklah, apakah kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau begitu, sekarang buatlah peta pikiran mengenai sulitnya air bersih bagi warga Desa Woborobo. Gunakanlah informasi-informasi yang sudah kalian uraikan tadi dalam teks untuk membuat peta pikiran tersebut. Silahkan kalian buat kreasi peta pikiran sesuai dengan kemauan kalian. Apakah kalian sudah siap? Siap, baik, Bu. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok akan terdiri dari 4 orang. Kalian nanti akan melakukan kegiatan diskusi dan akan melakukan suatu percobaan dengan anggota kelompok kalian. Baiklah, untuk kelompok pertama, Safa, Sesti, dan Lintang. Untuk kelompok yang kedua, Elis, Mika, dan Ambar. Apakah kalian sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing? Sudah, Ibu. Baik, jika kalian sudah siap, Ibu terlebih dahulu akan menayangkan sebuah video terkait dengan proses terjadinya hujan. Siapa di sini yang suka dengan musim hujan? Baiklah, proses terjadinya hujan sering disebut juga dengan siklus air. Nah, bagaimana terjadinya proses hujan tersebut? Mari kita amati video yang akan Ibu tayangkan. Nah, coba dari tampilan video tadi, ada berapakah proses terjadinya hujan? Ada 4. Iya, betul sekali. Ada 4 ya. Ada apa saja tadi? Evaporasi, transpirasi, Ada kondensasi, transpirasi, presipitasi. ada kondensasi, dan ada presipitasi. Baiklah, coba kalian amati lagi video tersebut. Apakah yang disebut dengan peristiwa evaporasi? Penguapan air, Ibu. Iya, betul sekali. Peristiwa evaporasi merupakan peristiwa penguapan air yang disebabkan karena paparan sinar matahari. Lalu coba Sesti. Ya, apa itu peristiwa transpirasi? Peristiwa penguapan dari tumbuhan Ya, atau betul hewan, sekali. makhluk hidup, Bu. Peristiwa transpirasi hampir sama dengan peristiwa evaporasi, namun terjadi pada makhluk hidup. Iya, pada tumbuhan, pada hewan, dan pada kita sebagai manusia. Karena kita manusia terdiri dari cairan. Jadi, ketika kita merasa kepanasan, kita sering merasa kecapean, kehausan, karena cairan di dalam tubuh kita juga ikut menguap. Lalu yang ketiga, ada peristiwa Kondensasi, Bu. ya, betul, peristiwa kondensasi atau peristiwa pembentukan awan. Nah, setelah awan tadi terbentuk karena uap air berkumpul di angkasa dan membentuk awan, lama-kelamaan awan tersebut semakin berat karena cairan airnya semakin banyak, maka awan tersebut berubah menjadi hitam, yang sering disebut dengan peristiwa Mendung, Ibu, mendung. iya, mendung. Nah, lalu saat awan sudah mendung, titik-titik air dalam awan tersebut semakin banyak, ada angin yang meniupnya, lalu Lalu iya, hujan. terjadilah hujan di dalam suatu daerah. Itulah yang disebut dengan peristiwa terjadinya hujan atau siklus air. Dari peristiwa terjadinya hujan yang sudah kita ketahui tadi, berarti dapat kita ketahui bahwa Air sangat ya, bermanfaat bagi air sangat kehidupan. bermanfaat sekali bagi kehidupan seluruh makhluk di bumi. Bisa buat minum, Iya, Bu. Cuci, air mandi. bisa dijadikan sebagai untuk mencuci, mandi, minum. Iya, betul. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang akan terjadi jika salah satu dari proses terjadinya hujan tadi tidak ada? Apa yang akan terjadi ketika peristiwa evaporasi tidak dilaksanakan? Apabila peristiwa evaporasi tidak pernah terjadi, apakah akan terjadi hujan? Lalu, apa
apa yang akan terjadi kepada semua makhluk di bumi jika hujan tidak pernah turun? Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan yang sudah Ibu lontarkan tadi, kita akan melakukan suatu percobaan terkait siklus hujan. Dan kita juga akan membuktikan apakah siklus-siklus yang telah kita pelajari tadi benar terjadi, dan bagaimana dampaknya jika salah satu proses dalam siklus tersebut tidak ada. Baiklah, kalian sudah siap bersama dengan kelompok kalian? Siap. Kita lakukan percobaan. Baiklah, sekarang semua kelompok sudah selesai membuat produknya masing-masing ya. Coba acungkan. Iya, wah bagus. Baiklah, sekarang Ibu akan memanggil kelompok 1 untuk ke depan kelas untuk menayangkan terkait dengan produk yang sudah kalian buat. Ya, silakan kepada kelompok 1. Jadi Ibu, ini merupakan proses terjadinya hujan. Nah, jika terdapat proses yang tidak lengkap atau proses evaporasi tidak terjadi, di mana tidak terjadi penguapan, maka tidak akan terjadi hujan. Dan jika hujan tidak terjadi, maka kehidupan makhluk hidup di bumi akan terganggu Ibu, tumbuhan akan mati. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba dari kelompok lain, apakah ada yang ingin memberikan saran atau masukan? Aku, Ibu, aku. Ya, silakan dari kelompok 2. Akan lebih bagus jika warna air lautnya lebih warna biru, Bu, pakai betul pewarna. sekali. Untuk mempercantik air lautnya ya, kita dapat menggunakan pewarna makanan berwarna biru. Ya baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan saran kepada kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada kelompok 1 yang sudah tampil dengan hebat hari ini. Baiklah, pelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Satu. Baik anak-anak, sekarang bersama dengan Ibu Vira. Nah anak-anak bagaimana hari ini? Senang pembelajarannya? Tadi sudah berhasil dalam bereksperimen tentang siklus air. Tadi Ibu lihat juga anak-anak sudah semangat dan bisa menjawab dari permasalahannya. Good job, Ibu kasih 2 jempol. Baiklah, ada yang mau berpendapat kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Boleh acungkan tangannya. Boleh Salsa? Ya, terima kasih Salsa. Tadi menurut Salsa pembelajaran hari ini itu tentang siklus air atau perputaran air di bumi menuju atmosfer menuju bumi lagi. Good job Salsa, betul sekali. Ada lagi yang ingin berpendapat? Boleh Putri? Ya, terima kasih Putri. Nah, menurut Putri tadi menambahkan dari Salsa bahwa proses siklus air itu diawali oleh evaporasi, ada transpirasi, lalu kondensasi, dan diakhiri presipitasi, proses hujan. Betul sekali, terima kasih. Nah, anak-anak, Ibu izin mengulas kembali ya. Tadi betul sekali apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Bahwasanya hari ini kita sudah belajar mengenai proses siklus air, atau daur air, atau perputaran air, sehingga air selalu tersedia di bumi. Perputaran air atau siklus air merupakan proses adanya perputaran air dari bumi ke atmosfer, lalu turun lagi ke bumi, sehingga air selalu tersedia di bumi. Nah, Ibu mau bertanya, apa sih tadi ya yang telah anak-anak kerjakan? Apa yang terjadi jika air tidak tersedia di bumi atau tidak adanya hujan? Ada yang mau menjawab? Boleh Habib? Ya betul, nanti kalau tidak ada air, semua makhluk hidup yang ada di bumi akan kesusahan. Begitupun manusia tidak bisa minum, tidak bisa mencuci dan sebagainya. Terus ya, hewan juga ya tidak bisa minum, lalu makanannya kering, tidak dapat dimakan. Nah, oleh sebab itu, bahwa air itu sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Oleh bahwasannya, kita harus selalu menjaga ketersediaan air di bumi. Betul sekali. Tepuk salut dulu itu kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Luar biasa. Oke, adakah yang mau berpendapat lagi? Apa sih manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Manfaat dari belajar tentang siklus air. Boleh acungkan tangan? Oke, boleh Salsa lagi. Oke, menurut Salsa, manfaat dari belajar tentang siklus air, kita menjadi tahu ya bahwasannya dari mana sih air itu berasal dan berapa air selalu tersedia di bumi. Oke, betul. Lalu ada lagi yang berpendapat? Boleh Bisma. Ya, kita jadi menjadi bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya air selalu tersedia di bumi karena ada proses siklus air. Oke, ada lagi? Oleh Putri. Betul, kita jadi harus menghemat air agar air selalu tersedia di bumi, menjaga kelestariannya, menjaga lingkungan agar air selalu ada tersedia di bumi. Baik, terima kasih anak-anak. Oke, kita tepuk salut lagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Luar biasa, Ibu kasih 2 jempol. Nah, karena anak-anak sudah hebat, Ibu punya oleh-oleh nih, Ibu punya hadiah. Kita akan mengerjakan evaluasi untuk Ibu mengukur kemampuan pemahaman anak-anak mengenai materi hari ini. Oke, nah evaluasi itu dikerjakan selama 15 menit ya. Selamat mengerjakan. Baik, sudah selesai mengerjakannya? Oke, good job. Nanti Ibu akan periksa ya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Anak-anak, jangan lupa ya di rumah mencari sumber bacaan lalu dibaca mengenai perpindahan kalor. Boleh dari buku ataupun mencari dari sumber internet. Karena pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Oke, jangan lupa dilaksanakan ya. Semangat terus belajar. Walaupun belajarnya
di rumah. Nanti kita akan ulas bersama-sama di sekolah. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, duduk siap. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.